Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya kita semua berasal? Ternyata, cerita asli spesies kita itu bukan soal fosil tulang belulang, bukan. Jawabannya itu ada di dalam sebuah teks epik yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Dan kita baru aja mulai bisa membacanya. Dan ini bukan ide baru loh. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Charles Darwin sendiri udah meramalkan kalau suatu saat bakal ada cahaya baru yang menerangi sejarah kita. Dan dia benar banget. Nah, ternyata cahaya yang dia maksud itu, ya waktu kita sekarang ini. Kunci buat membuka sejarah ini tuh bukan dikubur di dalam tanah. Enggak, kunci itu ada di dalam setiap sel tubuh kita. Teks ini namanya genom Anda. Ini kayak buku sejarah super tebal. Isinya 3 miliar huruf yang nyimpen catatan 4 miliar tahun perjalanan hidup di bumi yang ujung-ujungnya ya jadi Anda. Dan pas kita berhasil baca buku ini, wow, semua yang kita kira kita tahu soal jadi manusia itu ditulis ulang dari awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa sih penemuan pertama yang bikin kaget banget dari DNA kita? Jawabannya, ternyata kita tuh nggak pernah sendirian. Pohon keluarga kita jauh lebih rame dari yang kita kira. Selama ini kan kita selalu ngebayangin evolusi manusia itu kayak garis lurus yang rapi, ya kan? Kita semua pasti pernah lihat gambar klasik itu, pawai kemajuan lah istilahnya. Ceritanya simpel, dari kera terus jadi manusia. Dari nenek moyang mirip kera, jadi hominin awal, terus Homo erectus, Neanderthal, sampai akhirnya manusia modern. Kelihatannya rapi, logis, dan gampang dimengerti. Masalahnya cuma satu, ternyata itu salah. Data genetik kita cerita sesuatu yang jauh berbeda. Karena DNA kita ngasih lihat kebenaran yang jujur aja jauh lebih berantakan, tapi juga jauh lebih seru. Sejarah manusia itu ternyata bukan garis lurus. Bayangin aja kayak jaring laba-laba yang super kusut dan saling nyambung. Ini contohnya ya. Dulu, dari bukti tulang kita mikirnya gini. Homo sapiens datang ke Eropa, terus Neanderthal punah. Kita ngegantiin mereka. Titik. Tapi DNA bilang, tunggu dulu, ceritanya nggak gitu. Ternyata kita ketemu mereka, kita hidup bareng ribuan tahun, dan ya, kita punya keturunan sama mereka. Jadi DNA mereka itu jadi bagian dari DNA kita sekarang. Mereka nggak benar-benar lenyap, mereka melebur ke dalam diri kita. Coba deh bayangin, dunia sekitar 50.000 tahun yang lalu, ada Homo sapiens, ya kita ini. Terus ada Neanderthal di Eropa dan Asia, ada juga Denisovan yang masih misterius di Asia. Bahkan di Indonesia, ada Homo floresiensis yang sering disebut hobbit. Planet kita waktu itu jauh lebih manusiawi dalam arti beragam dibanding sekarang. Nah, dari masa lalu yang rumit ini, muncul lagi satu plot twist yang luar biasa. Dan yang satu ini, serius deh, bakal mengubah cara Anda melihat semua orang di planet ini. Pertanyaannya gini, coba pikirin semua orang keturunan Eropa yang hidup hari ini. Semua, dari Spanyol sampai Finlandia, dari Irlandia sampai Rusia. Kira-kira, kapan terakhir kali mereka semua punya satu nenek moyang yang sama? Mungkin kepikiran puluhan ribu tahun lalu, atau 10.000? Jawabannya, cuma 600 tahun yang lalu. Cuma segitu. Itu bahkan belum lama setelah abad pertengahan. Gila kan? Ada satu orang yang hidup sekitar waktu itu. Dan dia adalah nenek moyang dari setiap orang Eropa yang ada sekarang. Setiap orang. Oke, itu tadi Eropa. Sekarang gimana kalau kita lihat skala yang lebih besar lagi? Gimana kalau seluruh manusia di bumi? Yap, 7 miliar lebih manusia. Kapan nenek moyang kita semua yang paling baru hidup? Jawabannya bakal bikin Anda kaget lagi. Cuma sekitar 3.400 tahun yang lalu. Itu kira-kira zaman Firaun Tutankhamun di Mesir. Artinya, ada seseorang yang hidup waktu itu, dan dia ada di silsilah keluarga semua orang yang hidup hari ini. Semua. Implikasinya dalam banget. Ini artinya kita semua itu berbagi nenek moyang yang sama. Belum lama ini, kita semua punya nenek moyang yang dulu menanam padi di tepi sungai Yangtze. Kita punya nenek moyang yang pertama kali jinakin kuda di Ukraina. Kita punya nenek moyang yang berburu kungkang raksasa di Amerika. Jadi ya, Anda itu keturunan bangsawan, Viking, petani kuno, sama kayak semua orang. Nah, pemahaman baru yang radikal ini, bahwa kita semua ternyata keluarga dekat, akhirnya maksa kita buat melihat lagi salah satu ide paling problematis dalam sejarah manusia, yaitu soal ras. Jadi ceritanya begini, ada yang namanya hipotesis keluar dari Afrika. Intinya, semua manusia modern non-Afrika itu keturunan dari sekelompok kecil yang migrasi keluar dari Afrika sekitar 100.000 tahun lalu.
Nah, karena cuma sekelompok kecil yang keluar, mereka cuma bawa sebagian kecil dari total keragaman genetik yang ada di Afrika. Ini kayak efek leher botol gitu. Jadi variasi genetik di luar Afrika itu cuma sampel kecil dari variasi yang ada di dalam Afrika. Lihat aja data ini. Jelas banget kan, keragaman genetik di dalam populasi Afrika itu jauh-jauh lebih besar daripada gabungan semua keragaman genetik di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya, 2 orang dari 2 daerah berbeda di Afrika bisa jadi secara genetik lebih beda satu sama lain dibanding salah satu dari mereka dengan orang dari Eropa atau Asia. Jadi, kategori-kategori visual yang kita sebut ras itu ternyata nggak nyambung sama sekali sama pola genetik kita yang rumit. Oke, jadi pertanyaannya, kalau gitu ada berapa ras manusia? Kalau kategori yang biasa kita pakai ternyata nggak ada dasar biologisnya, terus kata sains, gimana dong? Jawabannya, secara genetik pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena variasi manusia itu bukan kayak kotak-kotak yang terpisah. Variasi manusia itu sebuah spektrum yang nyambung terus tanpa putus. Jadi ide soal ras murni itu langsung gugur kalau kita lihat kenyataan dari genom kita yang saling terhubung dan campur aduk ini. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir. Penemuan paling pamungkas adalah ternyata cerita ini, cerita Anda, cerita kita semua belum selesai. Jauh dari selesai. Cerita kita itu masih terus ditulis, bahkan saat kita bicara sekarang. Seberapa cepat? Coba lihat angka ini, 75%. 75% dari varian baru pengkode protein manusia itu muncul cuma dalam 5.000 tahun terakhir. Cuma 5.000 tahun. Ini nunjukin kalau spesies kita itu nggak statis. Kita ini lagi panas-panasnya berubah, berevolusi lebih cepat dari kapanpun sebelumnya. Jadi pada dasarnya, kita semua ini adalah mata rantai yang hilang. Kita semua adalah bentuk transisi. Pertanyaannya sekarang, bab selanjutnya dari cerita kita bakal kayak gimana? Puisi epik tentang kemanusiaan ini masih terus ditulis di dalam DNA kita di setiap generasi baru. Dan kita semua adalah penulisnya.